Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, kisah dalam Injil ini mengalir bagus sekali. Namun ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada kita yang merupakan pesan bagi diri kita. Tuhan sendiri, dia sebagai yang ilahi, ternyata untuk memilih 12 orang yang disebut dengan rasul sebagai suatu simbol dari Israel yang baru. Israel disimbolkan dengan 12 suku, lalu dia memilih ada 12 orang yang dipilihnya dengan sebutan rasul sebagai utusan apostolos atau apostol, atau yang disebut sebagai yang memang seolah-olah bisa mewakili kehadiran dirinya untuk diutus kemana-mana. Ada 12 dan di sana dia ternyata walaupun dia ilahi, dia masih berdialog dengan Bapaknya. Sehingga keputusan untuk memilih 12 ini betul adalah seolah-olah hasil rembukan dia dengan Bapa. Sehingga Bapa pun ikut terlibat di dalam penyelenggaraan walaupun yang memilih itu keluar dari diri Tuhan Yesus sendiri. Tetapi pilihannya itu melibatkan Sang Bapa. Hal yang penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak sekedar memilih, tetapi juga menentukan masa depan orang yang dipilihnya. Semua rasul masa depannya selalu ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan memilih, tidak hanya sekedar memilih, oh kamu ku beri tugas ini, tidak. Tetapi dia juga menentukan masa depan dari para muridnya itu. Masa depannya bagaimana? Tuhan Yesus sendiri yang memilihkannya. Lalu kita bisa melihat di sana, setelah memilih, para murid diajak untuk ikut terlibat juga dalam karya Tuhan. Sabda, mujizat, dan sekaligus juga yang kelihatan adalah pengusiran roh setan. Di sana kita bisa melihat para rasul terlibat di sana. Keterlibatannya tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga membantu Tuhan. Berarti kita bisa melihat juga keterpilihan ini juga sekaligus seolah-olah diajak untuk belajar apa nantinya yang menjadi tugas untuk selanjutnya. Nah, kita bisa melihat di sana. Kalau ini para rasul. Nah sekarang bagi diri kita, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi orang Katolik, kita dipilih Tuhan menjadi muridnya. Kita juga dengan bangga memilih nama baptis kita masing-masing sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah. Apakah kita juga seperti Tuhan Yesus juga? Pada saat ada sesuatu hal yang penting juga ikut terlibat, misalnya melibatkan Allah untuk
pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang penting dalam diri kita. Keterlibatan Allah dalam diri kita ini menjadikan kita semakin kuat sebetulnya, semakin mampu untuk melangkah karena hasil keputusan kita. Sehingga tidak akan ada kekecewaan. Selanjutnya adalah, apakah kita juga sebagai orang Katolik yang dipilih oleh Tuhan merasa ikut dilibatkan juga dalam karya Tuhan? Ataukah kita hanya puas sebagai penonton? Beberapa orang puas sebagai penonton dan tidak mau dilibatkan. Ya kita tahu sendiri di lingkungan kita masing-masing. Siapa yang mau untuk misalnya, siapa yang mau untuk menjadi kandidat ketua lingkungan, kandidat prodiakon, kandidat untuk seksi-seksi tertentu dalam lingkungan. Banyak orang mengelak, tidak mau dilibatkan. Tetapi ada orang yang istilahnya itu, ini menjadi satu tanggung jawab dari satu baptisan yang sudah saya terima dan saya memilih nama baptis saya. Lalu orang terlibat, mau untuk dilibatkan. Itu juga ada beberapa di lingkungan, ada juga orang yang mau. Kadangkala juga dengan kata kepeksa, tetapi walaupun terpaksa, tetapi dia tanggung jawab ternyata. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan dalam pilihannya tidak hanya sekedar memilih dan mendudukkan orang pada jabatan tertentu, tetapi melibatkan orang dalam karya pelayanannya. Dan kalau demikian kita bisa melihat bahwa karya pelayanan berarti ikut terlibat dalam karya Tuhan. Sekarang bagi diri kita, kesadaran itu apakah sudah kita bangun? Apakah kita juga bangga untuk melakukan sesuatu? Karena kadang-kala kita juga mengeluh dalam karya pelayanan itu. Karya pelayanan tidak mendatangkan istilahnya itu pendapatan, menambah pendapatan, tapi juga membuat saya juga ikut tombok segala macam itu. Nah, di sini juga sebetulnya ada sesuatu bagi diri kita. Itu juga menjadi suatu ujian bagi diri kita. Maukah dan mampukah saya terlibat? Masa depan saya tergantung dari Tuhan. Para murid menggantungkan seluruh masa depannya hanya melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Dan apakah kita juga mau ikut seperti itu? Menggantungkan seluruh masa depan kita hanya melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Kalau iya, berarti kita memang siap untuk menjadi utusan dari Tuhan untuk berkarya. Dan Tuhan dalam karyanya itu sungguh membuat kebaikan. Dan pelayanan kita pun juga diharapkan menuju ke sana. Kebaikan bisa dirasakan oleh semua orang. Karena Tuhan yang menguasai diri kita, maka hanya kebaikanlah yang akan kita wujudkan. Sehingga roh-roh atau kekuatan-kekuatan yang menjauhkan orang dari Tuhan juga bisa secara istilahnya itu khusus menyingkir karena kehadiran panjenengan semua yang dipilih oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan bisa mengusir setan, maka kehadiran kita juga bisa mengusir roh yang memecah belah, roh yang membuat orang menjauh dari Allah. Dengan seperti itu, maka kehadiran kita menjadi berkat bagi yang lain. Roh Kudus itu menguatkan para rasul, kita pun juga sudah dikuatkan oleh Roh Kudus itu, sehingga kehadiran para rasul menjadi berkat bagi yang lain. Kita akan mampu untuk melakukan itu kalau kita menggantungkan pada penyelenggaraan Tuhan. Selamat merenungkan.